Saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja berlangsung rapat negara-negara yang bergabung dalam G20 ataupun G20. Dan semua kepala negara sepakat berkata bahwa kita sangat-sangat rentan dengan resesi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa resesi sudah di depan mata. Alasan saya menyinggung ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi untuk mempersiapkan kita. Bukankah orang bijak berkata, sedia payung sebelum hujan? Nah, saya ingin memberikan kepada saudara semacam peringatan dini untuk kita bisa sedia payung sebelum hujan. Mempersiapkan kuda-kuda sebelum musuh datang. Mempersiapkan diri sebelum resesi datang. Kita harus tetap kuat di masa sukar sekalipun. Sudah dituliskan oleh Paulus lewat suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Paulus sudah menjelaskannya. Dan Paulus pun sudah mengalaminya, masa-masa yang sukar itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa tetap kuat ketika masa sukar itu menghampiri kita? Saya mengajak saudara belajar daripada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 27. Hal yang pertama dilakukan Paulus ketika dia mengalami kapal yang terkandas di tengah-tengah lautan. Maka ketika mereka sudah berlayar sekian lama berhari-hari dan mereka tidak putus-putusnya didera oleh gelombang tinggi, maka dikatakan bahwa ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bintang tidak kelihatan, matahari tidak kelihatan, yang ada hanya badai. Demikian kira-kira gambaran resesi apabila dia datang menghampiri. Tidak ada terangnya, yang ada terus goncangan demi goncangan, hantaman demi hantaman. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Dikatakan di dalam ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Nasihat yang sama dia ulangi lagi dalam ayat yang ke-25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu. Ini hal yang pertama yang perlu kita miliki. Dalam berbagai macam kesulitan itu, tabahkan hati saudara. Apa artinya tabah hati itu, saudaraku? Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan juga tidak kehilangan pengharapan. Tidak saling menyalahkan. Terima semuanya dengan hati yang bersyukur. Itulah orang yang tabah hati. Mungkinkah saudara sekarang sedang dalam kesukaran? Mungkinkah sekarang sedang ada resesi dalam kehidupan saudara? Pertama, tabahkan hatimu. Sebab engkau tahu, dalam segala hal, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, termasuk pada resesi, kesulitan, tantangan, persoalan yang sedang engkau hadapi. Yang kedua, Paulus menasihatkan apa, saudaraku? Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Lalu 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Yang kedua, tetap percaya. Mau mendaki, mau menurun dalam segala keadaan. Allah Immanuel tetap di sisi saudara. Percaya. Genggamannya tidak lepas daripada tanganmu. Percaya. Allah ada bahkan di tengah badai sekalipun. Percaya. Bukankah engkau sudah melihat bagaimana Tuhan menghardik badai topan yang menghantam murid-murid itu? Hanya dengan satu hardikan, maka badai itu pun reda.
demikian Allah bekerja. Sebab Dia menyertai kita. Di jalan yang licin, Dia ada memegang tangan kita. Di jalan yang terjal, Dia ada memegang dan memberi kekuatan kepada kita. Percaya, Allah beserta. Dan poin yang ketiga, saudaraku. Lihat, sekarang ke ayat yang ke-30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal mereka, menurunkan sekoci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa kesulitan akan ada selalu pecundang. Akan ada selalu orang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Bahkan tidak segan-segan dengan mencelakakan orang lain. Jadi saudara, waspada kepada orang pecundang. Jangan terpengaruh dengan mereka. Pada masa sukar, masa resesi akan ada orang-orang yang menghalalkan semua cara. Justru di situ sering sekali tumbuh subur. Oh, ada ajakan. Ini cara cepat untuk dapat uang. Ini cara cepat untuk kaya dan seterusnya, saudaraku. Waspada. Waspada dengan mereka para pecundang. Waspada dengan mereka yang tidak setia di jalan Tuhan. Waspada dengan mereka yang menawarkan sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak mengandung kebenaran. Saya berdoa, dalam masa resesi sekalipun, saudara tetap menjunjung tinggi kebenaran. Dan yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-37. Jumlah kami semua yang di 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang keempat, saudaraku, pakai hikmat. Saudara perlu berkhidmat. Adakah beban-beban hidup saudara yang bisa saudara hilangkan? Adakah pengeluaran-pengeluaran yang bisa saudara potong, buang untuk meringankan beban? Oleh sebab itu kita perlu berkhidmat. Ketika resesi tiba, ketika kesulitan tiba, maka perkecil pengeluaran. Hanya untuk yang penting, yang harus ada saja. Itu mestinya yang kita fokuskan. 4 hal untuk kita bisa tetap kuat di masa sukar sekalipun. Yang pertama, tetap tabah. Yang kedua, tetap percaya Yesus beserta. Yang ketiga, jangan terpengaruh dengan pecundang. Tetap setia kepada Tuhan. Dan yang keempat, berkhidmat. Buang yang tidak penting. Kiranya kita dipersiapkan. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan sudah tetapkan saya dan saudara menjadi pemenangnya. Tuhan memberkati.